Shalom. Perkenalkan, nama saya Sinta, saya murid saya murid Charis Bible College tingkat kedua. Kali ini Sinta akan sharing kesembuhan yang Sinta terima dari Tuhan, dari autoimun dan long COVID. Oke, pertama-tama Sinta mau tanya, siapa di sini yang pernah sakit? Wah, banyak juga ya. Pertanyaan kedua, siapa di sini yang sering sakit-sakitan? Oh, puji Tuhan, gak ada. Oke, jadi Sinta dulu sering sakit-sakitan. Sampai dipanggil tuh si tukang sakit. Jadi kalau sejak kerja ya, dari demam, kalau kecapean demam, kehujanan sakit. Sampai yang perlu diopnam gitu, mau sebutin deh tipes, DBD, infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur, mutaber, sampai geser tulang belakang, tulang leher. Jadi astaga itu kayak ya biasa aja udah sakit. Sakit tuh udah ya udahlah memang udah biasa. Jadi kayak lifestyle gitu. Ih gak enak banget ya. Orang lifestyle fitness ini lifestyle-nya sakit. Setengah bulan tuh rata-rata dalam setahun saya pasti diopnam. Sampai dengan saya didiagnosa autoimun. Awalnya Sjogren syndrome, kemudian systemic lupus. Pola hidupnya berubah teman-teman. Ada peningkatan. Yang tadinya setengah bulan jadi setengah tahun. Oh my God. Peningkatannya gak bagus ya. Jadi bolak-balik rumah sakit, nginep di rumah sakit, sisanya ngapain bed rest. Itu terjadi 3,5 tahun. Saya boro-boro kerja, ke toilet aja butuh dibantu sama orang. Dibantu sama anak saya. Yang dirasain apa? Pain, sakit. Badan tuh sakit, demam. Kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Selain sakit badan, apa yang dirasain? Rasa bersalah. Jadi waktu saya sakit ada teman yang jenguk. Dia bilang, Sinta, kamu tuh sakit karena dihukum Tuhan. Aku tuh sampai kerjanya hampir tiap hari ke gereja, ngaku dosa gitu. Tuhan ampuni saya. Tapi tetap sakit. Jadi sampai akhirnya aku nyerah. Aku cuma tiap hari cuma doanya ngaco. Aku doa begini, Tuhan kalau engkau baik aku gak mau bangun lagi. Bangun lagi. Malam doa lagi, Tuhan kalau engkau baik aku gak mau bangun lagi. Bangun lagi. Pas bangun tuh marah-marah, kesel karena sakit. Bangun tuh langsung sakit gitu. Jadi di tengah kubangan kalau aku bilang ya, lagi mengasihani diri sendiri. Terus tiba-tiba aku denger satu lagu. Waktu itu malam-malam suami belum pulang dan gak mungkin ada lagu itu gitu karena saya tinggal di pinggir jalan raya. Saya denger satu kalimat. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Saya dengar itu dan saat itu saya tahu Tuhan mau saya hidup. Waktu saya belajar di Charis, saya baru tahu kalau lagu itu diambil dari firman Tuhan. Ada di Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Lewat lagu itu saya menerima pencerahan kalau Tuhan tuh mau aku hidup. Tuhan mau aku sembuh. Tuhan gak marah sama aku. Dan dia sudah mengampuni aku. Jadi aku bersepakat sama Tuhan. Bekerja sama, oke Tuhan. Aku juga mau sembuh. Dan Tuhan buka jalan aku menjalani pengobatan ke luar negeri. Dan aku sembuh. Nah, ada sayangnya nih. Sayangnya belum dekat sama firman Tuhan. Pikirannya belum diperbaharui. Jadi masih sakit, bolak-balik sakit yang lain tapi. Ada-ada aja ya. Jadi waktu pandemi udah jaga gak keluar rumah, masih kena COVID. Teman-teman saya kena COVID sampai 3 kali. Ya ampun. Dari pertama Delta sampai Omikron gitu. Saya ingat waktu itu dikasih gambar paru-paru saya tuh bercak-bercak putih, ada parut-parut. Dan hidup tuh beradaptasi lagi. Jadi gampang capek. Terus napas tuh, aduh kayak, napas tuh kayak gembos gitu.
Kayak ikan koki, megap, megap. Jadi udah gak bisa lari, jalan jauh capek, nyanyi engap. Jadi ya beradaptasi lagi. Sampai satu malam, ini puji Tuhan. Tuhan panggil saya untuk belajar firman Tuhan. Jadi saya menerima pewahyuan kalau Sinta lu tuh belum kenal Tuhan. Dan disuruh ikut sekolah Alkitab. Dan teman-teman itu clear banget loh. Instruksinya saya langsung lihat teman saya yang ngajak saya ke sekolah Keris ini tahun lalu. Tahun sebelumnya yang saya tolak, ngapain? Saya gak mau jadi pendeta. Tapi saya terlihat wajah dia dan saya tahu, oke. Langsung malam-malam saya WA. Saya mau daftar, dia bingung gitu, kesambet apa lu? Kesambet Tuhan. Wow. Dan di Keris saya mengalami renovasi otak. Jadi bahasanya pembaruan budi. Ini aku baca ya di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Waktu belajar teman-teman, waktu belajar di kelas dan dengerin firman Tuhan, saya tuh bingung banget. Karena selama ini kebalik-balik gitu mindset saya dengan firman Tuhan. Saya izin share ya 3 mindset yang dulu saya punya error gitu. Yang pertama saya pikir tuh pencobaan, penyakit, musibah itu dari Tuhan. Tapi di Yakobus 1 ayat 13 tertulis Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Yang kedua, waktu berobat kan 3,5 tahun lebih, asuransi jebol, harta mesti dilepas satu-satu sampai kita harus jual tempat tinggal kita. Aku tuh pikir ya itu kan hartanya Tuhan, ya udahlah Tuhan ambil lagi lah. Kesannya rohani ya, tapi ternyata saya salah. Ada di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ternyata bukan Tuhan yang ambil. Yang ketiga, aku pikir Tuhan sanggup nyembuhin. Aku percaya kok sama mujizat. Aku banyak lihat, tapi aku merasa gak layak. Aku merasa aku bukan orang benar, aku orang berdosa. Tapi aku mendapatkan ini di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia yang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di akhir tahun lalu saya ambil medical check up, dokter bilang saya sehat, saya bingung juga gitu. Tapi ya udah lihat sekilas, lebih sehat dibanding waktu saya muda dulu gitu. Terus waktu diminta kesaksian, kan saya penasaran, saya ambil hasil labnya. Terus kok dibilang sehat ya, kan dulu paru-parunya banyak parut-parut. Ini saya COVID itu 2022 awal loh, itu masih parut-parut gitu. Ini kan 2023, cepet banget. Nah waktu saya lihat hasil labnya, bacaannya tuh paru-paru saya normal. Terus hasil ronsennya hilang, puji Tuhan. Bercak-bercak putihnya hilang. Jadi paru-paru itu bersih. Memang benar kesaksian sharing-sharing yang aku dapetin di instruktur di Keris. Diagnosa dokter, bukan hasil akhir. Hasil lab, hasil ronsen itu bukan hasil akhir. Yang terutama janji Tuhan, itu yang terutama. Firman Tuhan berkuasa di atas fakta, di atas logika dan pastinya di atas perasaan dan tubuh saya. Tanpa saya sadari, aku tuh jarang sakit. Waktu demam, aku tolak demam dalam nama Yesus. Demam itu hilang. Tahun lalu bahkan Tuhan izinkan aku melayani di Keris Worship. Jadi aku udah bisa nyanyi lagi, gak mugap-mugap lagi kayak ikan koki. Aku bukan lagi si Sinta yang sakit-sakitan. Aku Sinta yang sehat, sembuh dan dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Aku baru benar-benar mengenal Tuhan dan dia sungguh amat baik. Teman-teman gak berhak penyakit masuk dalam tubuh kita. Karena ini adalah bait sucinya Tuhan. Begitu juga dengan tubuh teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kamu semua sudah sembuh. Saya mau ajak teman-teman baca firman yang di sini. Bareng-bareng untuk menutup. 1 Petrus 2 ayat 24 menyatakan. Ia sendiri
telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Tuhan memberkati.